Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Yani pada presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Gania Mutia Fahira. Saya merupakan mahasiswi di kelas Bahasa Indonesia WI 2005 yang saat ini saya akan mempresentasikan terkait laporan penelitian kami sebagai pengganti UAS matkul ini. Judul yang kami gunakan untuk penelitian pada saat ini adalah pengaruh kandungan lemak pada susu dalam proses fermentasi yogurt. Latar belakangnya, kami sendiri menyukai yogurt yang pertama, kemudian kami ingin mencari penelitian yang masih berbasis kepada mikroorganisme. Nah, yogurt itu merupakan salah satu contoh produk hasil fermentasi yang dihasilkan melalui aktivitas mikroorganisme. Nah, kualitas yogurt itu sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan baku, terutama kandungan lemak pada susunya. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai pengaruh kandungan lemak terhadap hasil fermentasi dan karakteristik organoleptik yogurt menjadi penting untuk menjamin mutu produk serta memenuhi kebutuhan pasar. Adapun tujuan yang dilakukan pada penelitian kami, yaitu kami ingin menganalisis pengaruh kandungan lemak pada susu terhadap proses fermentasi dalam pembuatan yogurt. Kemudian kami juga ingin melihat pengaruh kandungan lemak pada susu terhadap sifat organoleptik yogurt, meliputi rasa, aroma, warna, dan tekstur. Nah, anggapan dasarnya setelah kami membaca beberapa jurnal, terutama penelitian milik Sfakianasis P dan Tezia C dari tahun 2014, telah didapatkan bahwa kandungan lemak pada susu berbanding lurus terhadap kekentalan yogurt. Sehingga anggapan dasar kami menduga bahwa terdapat pengaruh peningkatan kandungan lemak pada susu terhadap kualitas organoleptik yogurt, terutama dalam hal kekentalan, rasa, dan kestabilan tekstur. Ini ada tiga jenis susu yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu susu full cream, karena kami melihat bahwa susu full cream itu dikenal sebagai susu murni juga, dan susunya itu mengandung semua lemak alami. Susu full cream mengandung sekitar 3,5 hingga 4%. Kemudian di sini ada susu rendah lemak. Susu rendah lemak ini adalah susu yang melewati proses pengurangan kandungan lemak sesuai dengan standar. Kemudian susu rendah lemak ini mengandung 1-2% lemak. Terakhir, susu bebas lemak ini susu yang sudah diolah untuk menghilangkan sebagian besar lemaknya. Kemudian selama melalui proses pengolahan, kandungan lemak pada susu ini itu sekitaran kurang dari 0,5%. Jadi kita masuk ke langkah pengerjaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti biang yogurt, 3 jenis susu, panci stainless steel, kompor, sendok pengaduk, wadah fermentasi berupa kaca atau plastik food grade, dan lemari pendingin. Yang kedua, disterilkan terlebih dahulu alat yang akan digunakan. Tujuannya supaya mematikan mikroba kontaminan yang menempel pada alat. Kemudian yang ketiga, panaskan susu hingga 85-90 derajat Celcius selama 15-20 menit untuk mematikan mikroba kontaminan dan memperbaiki tekstur yogurt. Kemudian kita dinginkan dulu setelah dipanaskan supaya suhunya itu stabil mencapai 42-45 derajat Celcius, suhu hidup optimal untuk bakteri supaya bisa berkembang. Kemudian kita tambahkan starter atau biang yogurt sebanyak 2-5% dari volume susu dan aduk perlahan hingga tercampur rata. Yang kemudian simpan pada wadah, balut rapat wadah menggunakan kain tak tembus pandang dan taruh di tempat minim cahaya. Fermentasi susu minimalnya itu 24 jam sampai teksturnya benar-benar mengental. Rasanya asam seimbang dan aromanya khas fermentasi. Terus setelah fermentasi selesai, kita dinginkan terlebih dahulu yogurt pada suhu sekitar 4 derajat untuk menghentikan aktivitas bakteri. Bisa disimpan di lemari pendingin sebelum dikonsumsi 2-7 hari setelahnya. Kemudian ini hasil percobaan yang kami dapat. Di sini dapat dilihat beberapa jenis-jenisnya dan kekentalan-kekentalannya juga. Kemudian hasil percobaan ini akan kami uji kepada beberapa responden yang akan eh, menilai beberapa aspek organoleptik. Ini hasil responden kami. Kami
merespondenkan 40 orang mahasiswa kelas WI 2005. Berdasarkan hasil responden tersebut, kami mendapatkan 4 sifat organoleptik. Yang pertama, rasa. Menurut responden, yogurt fat mendapat respon yang paling beragam. Jumlah responden yang menganggap yogurt fat asam dan manis sama. Sementara itu, mayoritas responden setuju bahwa yogurt non-fat dan low-fat memiliki rasa yang lebih asam. Yang kedua, aroma. Berdasarkan hasil responden terkait kuat atau tidaknya aroma yogurt, mendapatkan bahwa mayoritas dari responden setuju bahwa yogurt non-fat memiliki bau yang paling menyengat, sedangkan yogurt fat memiliki bau yang paling halus. Yang ketiga, berdasarkan hasil responden, mayoritas menilai yogurt non-fat memiliki menunjukkan bahwa produk ini memiliki konsistensi yang cenderung cair. Kemudian yogurt fat memiliki tekstur yang sedikit lebih kental, namun tetap cair. Sementara itu, yogurt low fat dinilai merupakan yang paling kental di antara ketiganya. Dan dari aspek warna sendiri, pada percobaan ini tidak terlalu teramati karena eh, tidak digunakannya keterbatasan alat dan yang digunakan untuk menentukan sifat fisik, yaitu warna dari yogurt belum bisa untuk ditentukan karena kalau dari warna sendiri berdasarkan mata saja itu tidak terlalu terlihat dan responden kami juga eh, sedikit kebingungan untuk membedakannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Pada penelitian ini dapat kesimpulan bahwa perbedaan kadar lemak pada susu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan proses fermentasi. Hasil fermentasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor proses, terutama pengendalian waktu dan suhu pemanasan sebelum inkubasi. Yang kedua, kandungan lemak pada susu tidak menunjukkan pengaruh yang konsisten terhadap proses fermentasi. Pada aspek rasa, responden menilai bahwa yogurt non-fat dan low-fat memiliki rasa lebih asam daripada yogurt full-fat, yang mana ini merupakan em, hasil yang sesuai. Kemudian pada aspek aroma, yogurt non-fat memiliki bau yang paling menyengat, sedangkan yogurt fat menunjukkan aroma yang lebih halus. Ini juga merupakan sesuai dengan teori. Dan kemudian pada aspek tekstur, yogurt full fat cenderung cair dan sedikit kental. Yogurt non-fat lebih cair, sementara yogurt fat justru dinilai paling kental. Perbedaan teoritis yang seharusnya muncul tidak dapat diamati secara karena keterbatasan alat dan sifat fisik, sehingga warna ketiga yogurt terlihat sama. Nah, hasil yang menyimpang dari teori dipengaruhi oleh kendala teknis selama proses pembuatan. Baik, kita sudah mencapai di penghujung acara. Di penghujung presentasi, saran kami untuk penelitian selanjutnya yaitu pemanasan suhu perlu dilakukan dengan durasi yang sama dan konsisten. Kemudian penelitian selanjutnya perlu memastikan seluruh variabel seperti wadah, volume, dan suhu inkubasi terkontrol supaya menghindari bias hasil. Yang ketiga, melakukan repetisi dengan meningkatkan jumlah ulangan dapat memperkuat validitas data dan memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai pengaruh lemak terhadap sifat organoleptik yogurt. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan belum sesuai dengan uh, beberapa hal yang seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.